Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi bersama Ayah Haji. Kita masih ngoceh tentang buku. Tapi sebelum ngoceh itu sebenarnya ngobrol recehan. Artinya kita ngobrol yang ringan-ringan aja lah gitu. Sebelum kita lanjutkan mengoceh tentang buku, ada baiknya kita ngopi dulu. Nah, kopi yang saya minum ini adalah kopi Liberica. Jadi kopi Liberica itu kopi aromanya nangka. Kita minum dulu biar tidak selek. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita ngoceh satu buku yang saya karang, yaitu tentang sahabat perjalanan. Kenapa ini buku menjadi sahabat perjalanan? Sebenarnya sahabat itu bukan hanya tentang kita dan manusia, tapi banyak sahabat yang lain yang menyertai perjalanan kita, termasuk masalah kita itu adalah sahabat kita. Masalah bukan hanya yang susah-susah, yang sulit-sulit, kesusahan itu adalah masalah, tapi kesenangan hidup juga menjadi masalah. Karena ada satu judul yang menarik di sini, ini adalah tentang masih mau jadi orang kaya. Karena menjadi orang kaya itu ya mudah sulit. Hampir semua orang pengen jadi orang kaya harta ya. Tapi orang kaya juga punya resiko, karena logikanya begini, setiap ada perputaran uang, setiap ada perputaran kekayaan, mesti ada orang-orang yang di sekeliling kita juga menginginkan seperti kita kayaknya, menginginkan seperti orang-orang itu yang merasa berkecukupan hartanya. Makanya lawan kaya itu bukan miskin sebenarnya, tetapi lawan dari kaya itu adalah cukup. Nah, kenapa saya katakan begini? Orang berkelebihan itu akan dituntut oleh orang-orang yang merasa kekurangan. Bukan hanya orang kaya saja, misalnya ada orang yang memiliki ilmu, ulama, memiliki pengetahuan sangat luas, ilmu agamanya sangat tinggi, hikmah dan pengalaman hidupnya sangat luar biasa. Maka banyak juga yang datang ke mereka itu, ke beliau-beliau untuk mengadukan permasalahannya, menuntut bagaimana hidupnya lebih baik. Makanya ada beberapa ulama menutup diri dari aduan masyarakat. Karena masyarakat setiap hari datang itu ke mereka. Bagaimana tentang panennya yang kurang baik, bagaimana kehidupannya yang kurang harmonis dengan keluarga, bagaimana anaknya sakit, cara menyembuhkannya, alternatifnya. Banyak permasalahan yang datang yang kadang-kadang menyita energi bagi seorang ulama tadi. Jadi mereka yang datang itu pasti memaparkan energi, dan energi itu akan terpapar kepada yang mendengarkan. Kalaulah energi yang datang itu positif, maka menjadi baik. Cuman yang datang ini adalah energi negatif. Mereka membawa permasalahan hidupnya, mengadukan kepada kiai ataupun ulama. Maka tidak jarang ulama juga merasa lelah menghadapi ini. Tapi karena memang resiko sebagai orang ulama, dianggap mampu segalanya, mulai dari bagaimana menyusun kehidupan yang bahagia tadi. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, akan datang kepada mereka untuk meminta bantuan. Bantuan bagaimana misalnya posisi sesuatu di satu tempat kerjaan, bagaimana anaknya harus ditempatkan di mana, bagaimana ini dan seterusnya. Banyak orang yang datang dengan permasalahan-permasalahan tuntutan kehidupannya.
Karena seorang pejabat itu memiliki akses ke setiap jenjang-jenjang instansi yang ada di pemerintahan ataupun swasta. Maka wajar kalau datang, ya wajar, itu salah satu bentuk resiko. Begitu juga dengan orang kaya. Memiliki harta banyak, maka akan beresiko didatangi orang-orang yang tidak punya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah meminta bantuan bagaimana ekonominya, bagaimana masalah kehidupannya, dan seterusnya. Dan resiko itu harus kita sadari bahwa selain kita memiliki kelebihan itu, ada orang-orang yang memiliki hak terhadap kita, dari harta kita, dari ilmu kita, dari jabatan kita, karena seluruh itu akan dipertanggungjawabkan. Misalnya, kalau orang berilmu, datanglah seseorang yang ingin bertanya kepada seorang yang berilmu tadi, kemudian orang berilmu tidak memberikan fatwa ataupun pengetahuannya kepada yang datang tadi, maka ada ancaman tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada orang pejabat, ketika ada rakyat yang mengadukan sesuatu kemudian tidak menghiraukannya, abasa, mencuekkan, mendiamkan, maka akan ada resiko sendiri. Begitu juga misalnya kalau kita jadi orang kaya, ada datang yang meminta bantuan kepada kita, mereka orang kaya, maka kalau kita tidak bisa membantu dari sisi kehidupan kekayaannya, kita juga akan dituntut karena ada hak harta kita, ada hak orang lain, ilmu yang kita miliki ada hak orang lain juga, kemudian jabatan kita juga ada hak orang lain yang menjadi jabatan kita. Maka yang harus kita lakukan apa adalah, bukankah kita pernah berkata bahwa jadilah orang yang bermanfaat. Kalau orang jadi bermanfaat, berarti kalau kita ingin jadi orang bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, harta kita bermanfaat, jabatan kita bermanfaat, dan seterusnya yang bermanfaat, maka harus ada orang yang memanfaatkan kita dari jabatan kita, dari ilmu kita, dari kekayaan kita. Makanya tidaklah salah kalau misalnya ada orang yang datang kepada kita minta bantuan hal-hal yang kita miliki. Karena kita sudah berjanji menjadi orang bermanfaat. Bermanfaat itu akan muncul kalau ada orang yang memanfaatkan. Dengan cara apa? Ya berbagi. Berbagi ini menjadi penting. Makanya berbagi, kebahagiaan itu lebih penting. Kebahagiaan yang kita miliki, janganlah kita rasakan sendiri, harus kita bagi. Sehingga kebahagiaan itu bisa dirasakan orang lain. Dan orang lain kemudian bersyukur dengan kita. Kalau kita tidak mampu membantu, maka jangan menghina orang yang datang kepada kita untuk minta bantuan itu, atau memberikan bantuan tapi omongannya kasar. Ini juga akan menyakiti. Maka yang harus kita lakukan adalah, kalau kita tidak mampu untuk berbagi sebuah kebaikan, maka jangan menyakiti orang yang meminta kebaikan tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang beriman itu sesuatu yang luar biasa. Orang mukmin itu hidupnya luar biasa. Keren sekali. Ketika dia ditimpa kesenangan, dia mampu bersyukur. Tapi dia ketika mengalami kesusahan, dia mampu bersabar. Dua-duanya baik. Orang punya kelebihan baik karena dia mampu bersyukur atas kelebihannya. Dan orang-orang yang merasa kesusahan, kekurangan, juga baik kondisi itu, asal kita mampu bersabar. Semuanya itu mesti ada kebaikan di dalamnya. Orang yang berlebihan ada kebaikan kalau dia bersyukur. Kalau orang yang punya kesusahan, kekurangan, akan baik karena dia bersabar. Duanya keren, pahalanya juga keren. Yang jadi masalah, kenapa kita harus bertentangan? Ini berarti kehidupan kita itu tidaklah sendiri.
Karena kehidupan kita akan terhubung oleh kehidupan yang lain di sekeliling kita. Tidak ada satu orang pun di dunia itu hidup sendiri, tidak punya keterikatan. Semua memiliki keterhubungan. Sukses kita, sukses orang lain bukan sendirinya yang menjadikan sukses. Mungkin ada doa-doa orang lain yang membantu secara diam-diam melindunginya, mendukungnya tanpa dia bersuara. Jadi artinya sukses kita dalam kehidupan bukan karena sendiri kita berusaha keras, tapi ada faktor-faktor yang lain yang juga membuat diri kita lebih hebat. Kita lebih karena ada yang kurang. Kita kaya karena ada yang miskin. Kita punya jabatan karena ada rakyat yang membutuhkan kita. Intinya apa? Intinya kita saling bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan itu. Kalau ada yang datang kepada kita, kita harus berterima kasih bahwa kita masih bermanfaat bagi orang lain. Kalaulah kita kaya kemudian tidak ada orang datang kepada kita minta bantuan, berarti kekayaan kita tidak bermanfaat. Kalaulah kita cerdas, ilmunya pintar, kemudian tidak ada yang datang kepada kita untuk meminta sesuatu ilmunya, maka kita tidak bermanfaat. Kalaulah kita punya pejabat, kemudian tidak pernah datang orang yang mengadukan tentang kehidupan rakyatnya, maka kita tidak bermanfaat. Manfaat itu kalau ada subjek dan objek. Satu sisi dia menjadi subjek, orang berlebih, ini ada objek. Dua-duanya harus menyatu sehingga terjadilah kebermanfaatan. Bukan kita pernah mendengar adalah orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Bukankah kita pernah mendengar sebuah firman Allah yang beriman itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itulah sebenarnya perjalanan hidup kita. Tidak ada yang beruntung di dunia ini jika kita tidak mampu memanfaatkan diri kita dan dimanfaatkan oleh orang lain. Berbahagialah orang yang datang kepada kita untuk memberikan manfaat pada diri kita dan lingkungannya. Itulah inti kehidupan. Karena hidup itu sesungguhnya saling terhubung satu sama lain. Demikian ngoceh buku Sahabat Perjalanan ini. Mungkin banyak sesuatu yang omongan saya agak ngelantur, namanya juga ngoceh. Tapi perlu juga kita garis bawahi bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan akibat dari apa yang kita lakukan. Kita berbuat baik, akan datang kebaikan juga. Kita akan berbuat buruk, akan datang keburukan juga. Yang kita ucapkan adalah gelombang yang kita tebarkan. Dan gelombang itu akan memantul berbalik lagi kepada kita. Kalau yang kita ucapkan gelombang kebaikan, kalau yang akan kita keluarkan dari harta kita akan menjadi gelombang kebaikan, akan menerpa siapa saja seluruh makhluk. Dan gelombang itu akan berbalik kebaikan pada kita semuanya. Demikian, bila cukup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.